Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Double Easy, sahabat Eson English Course. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang penggunaan there is dan there are. Sekali lagi, saya akan berbagi tentang penggunaan there is dan there are di dalam bahasa Inggris. Lokasi saat ini adalah di Saradullah. Ini tempat saya waktu kecil tumbuh besar di sini, di sawah ini. Kebetulan saat hari ini panen, alhamdulillah. Semoga cuaca bersahabat. Terima kasih Tuhan, cuaca hari ini luar biasa, bersahabat. Baik, mari kita mulai materi pembelajaran. Dalam kesempatan ini saya memanfaatkan waktu untuk sambil membuat sebuah video pembelajaran tentang penggunaan there is dan there are. Pada penggunaan there is dan there are ini dimaknai ada. Orang-orang Kangian seringkali didengar katanya bede. Contohnya bede mbik di Sabah, bede nasi di Tomang, bede kerpi di kebun. Itu orang-orang Kangian sering bilang seperti itu. Nah, dalam bahasa Inggris kita coba pahami bagaimana cara menggunakan bentuk ada. Ada dua, yaitu there is dan there are. Yang pertama, saya akan membahas tentang there is. Jadi there is ini digunakan untuk menyatakan keberadaan benda, orang, atau binatang dalam bentuk tunggal. Ingat, dalam bentuk tunggal atau satu. Tidak boleh lebih dari satu. Kita lihat contoh dalam bentuk negatifnya, dalam bentuk positif terlebih dahulu, Kita bahas dalam bentuk positif tentang penggunaan there is. Contoh yang pertama, there is a book on the table. Saya ulangi, there is a book on the table. Yang artinya ada sebuah buku di atas meja. Contoh yang kedua, there is a beautiful girl in the park. There is a beautiful girl in the park. Ada seorang cewek cantik di taman. Contoh yang ketiga, there is a camel at the zoo. There is a camel at the zoo. Ada seekor unta di kebun binatang. Itulah 3 contoh dari penggunaan there is pada kalimat positif yang saya bagikan. Baik sahabat Double Easy, sahabat Eson English Course, pada materi yang kedua yaitu penggunaan dalam bentuk negatif. Di dalam bentuk negatif ini kita sering dengar di bahasa Kangian. Kalau dalam bahasa Indonesia itu tidak ada, tapi di dalam bahasa Kangian tade. Contohnya tade embi di Sabah, tade oreng di Roma, atau tade penumpang di Betogulu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, mari kita coba terjemahkan di dalam kalimat dalam penggunaan kalimat negatif. Ingat, di dalam kalimat negatif itu ada penggunaan not dan no yang berbeda. Kedua-duanya sama-sama digunakan untuk kata benda, ya. Tetapi kalau there is not, tapi kalau not itu maknanya lebih luas. Bisa dipertemukan dengan adverb, kata keterangan, adjektif, kata sifat, atau verb, kata kerja. Tapi kalau no, itu dipertemukan langsung dengan kata benda. Mari kita lihat contoh penggunaannya. Kita akan bahas scoop khusus untuk kata benda pada saat ini. Contoh pertama, there is no frog in the field. Sekali lagi, there is no frog in the field. Yang artinya tidak ada katak di sawah.
Artinya tidak ada kata di sawah. There is not a monkey at the zoo. There is not a monkey at the zoo. Tidak ada monyet di kebun binatang. There is not a table at school. There is not a table at school. Tidak ada sebuah meja di sekolah. Itu adalah contoh yang ketiga. Contoh yang keempat. There is no rabbit here. There is no rabbit here. Artinya tidak ada kelinci di sini. Itu 4 contoh penggunaan there is not atau there is no di dalam bentuk negatif. Sahabat EEC, sahabat ESOT English Course, pada materi berikutnya yaitu dalam bentuk kalimat tanya. Dalam bentuk kalimat tanya, kita sering juga mendengar di bahasa Kangean kalimat tanya, apakah ada itu dalam bahasa Indonesia? Tapi kalau bahasa Kangean, apa bede? Ya, apa bede siswa di kelas? Apa bede mesin di Sabe? Apa bede petani di Sabe? Kira-kira. Nah, mari kita contohkan di dalam kalimat pembentukan kalimat tanya penggunaan there is. Ya. Karena ini adalah kalimat tanya, maka berubah menjadi is there. Ya. Yang artinya apakah ada. Sekali lagi, is there yang artinya apakah ada. Contoh yang pertama, is there a pen on the table? Sekali lagi, is there a pen on the table? Yang artinya apakah ada sebuah bolpen di atas meja. Contoh yang kedua, is there a dictionary at the bookstore? Is there a dictionary at the bookstore? Yang artinya, apakah ada sebuah kamus di toko buku? Mari kita bergeser sejenak. Ya, bergeser sejenak ya. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Is there a buffalo in the farm? Is there a buffalo in the farm? Apakah ada seekor kerbau di sawah? Itu contoh yang ketiga. Sahabat EEC, sahabat ESOT English Course, itu adalah 3 contoh rangkaian dari kalimat positif there is, kalimat negatif there is not, kalimat tanya is there dalam bentuk tunggal. Kita menginjak pada materi berikutnya yaitu penggunaan there are. Ya. Ingat, pada materi berikutnya adalah penggunaannya pada penggunaan there are. Sama, there are juga bermakna ada atau bede, cak noreng Kangean, bede. Tetapi there are digunakan untuk menyatakan keberadaan benda, binatang atau orang dalam bentuk jamak. Maksudnya dalam bentuk jamak itu lebih dari 1. Misalnya 2 sapi, ya, 5 penumpang, 7 guru, itu berarti jamak. Nah, mari kita belajar pada penggunaan there are untuk kalimat positif pada penggunaan jamak. Contoh yang pertama adalah there are so many frogs in the farm. Sekali lagi, there are so many frogs in the farm. Yang artinya ada banyak kata di sawah. Contoh yang kedua adalah there are some butterflies here. There are some butterflies here. Ada beberapa kupu-kupu di sini. Sekali lagi, artinya ada beberapa kupu-kupu di sini. Contoh yang ketiga, there are many students at school. Sekali lagi, there are many students at school. Ada banyak
siswa di sekolah. Sahabat double isi, sahabat Eson English Course, itu adalah 3 contoh di dalam penggunaan there dalam bentuk jamak. Kita kembali lagi pada kalimat negatif pada penggunaan there, yaitu there are not, yang artinya tidak ada, dipakai untuk bentuk jamak. Baik, kita bergeser sejenak ke sini, ya. Baik, pada kalimat negatif, yaitu there are not, mari kita contohkan yang artinya tidak ada tetapi dalam bentuk jamak. Contoh yang pertama adalah there are not many passengers at the harbor. There are not many passengers at the harbor, yang artinya tidak ada banyak penumpang di pelabuhan. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, there are not 5 farmers in the field. Saya ulangi, there are not 5 farmers in the field. Tidak ada 5 petani di sawah. Contoh yang ketiga, there are not 6 apples on the table. There are not 6 apples on the table. Tidak ada 6 apel di atas meja. Sahabat double isi, sahabat Eson English Course, sekarang yang terakhir yaitu penggunaan dalam bentuk kalimat tanya, yaitu are there. Ya. Ingat, materi yang terakhir ini adalah kalimat tanya dalam bentuk are there, yang artinya apakah ada. Contoh yang pertama, are there 3 bags on the table? Are there 3 bags on the table? Apakah ada 3 tas di atas meja? Itu untuk kalimat tanya contoh yang pertama. Contoh yang kedua, are there many watermelons in the market? Are there many watermelons in the market? Apakah ada banyak semangka di pasar? Sahabat double isi, sahabat Eson English Course, contoh yang terakhir dari kalimat tanya, yaitu are there some cucumbers in the kitchen? Are there some cucumbers in the kitchen? Apakah ada beberapa mentimun di dapur? Itu maknanya. Baik, sahabat double isi, sahabat Eson English Course, untuk video kali ini saya kira semoga ini bermanfaat pada penggunaan there is dan there, baik dalam kalimat bentuk tunggal atau bentuk jamak sudah saya paparkan. Semoga ini bermanfaat bagi pencinta sahabat Eson English Course. Terima kasih banyak atas semuanya. Semoga dimudahkan selalu, semoga diberi kesehatan selalu. Saya akhiri, walau muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.